Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 genap ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ikatan kovalen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari teman kami. Saya Angga Dwi Patwapati. Saya Ali Akbar Harahap. Saya Fajar Abdul Rasidik. Saya Tiara Shanaya Ajmasuman. Saya Nazwa Hafizah. Saya Eva Mulia. A few moments later. Menjelaskan pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk karena adanya pemakaian pasangan elektron bersama oleh atom-atom yang berkaitan. Tujuan atom-atom ini berkaitan adalah untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, seperti konfigurasi gas mulia. Biasanya memenuhi aturan oktet yang memiliki 8 elektron valensia, atau aturan duplet untuk atom ringan seperti hidrogen, yaitu elektron valensi. Saya akan menjelaskan sifat-sifat ikatan kovalen. Yang pertama, molekul yang terbentuk bersifat netral. Salah satu ciri khas ikatan kovalen adalah bahwa molekul yang terbentuk bersifat netral, artinya tidak memiliki muatan listrik secara keseluruhan. Yang kedua, titik didih dan titik leleh yang relatif rendah. Senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen umumnya memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan senyawa ionik. Yang ketiga, titik ataupun tidak mengantarkan listrik dalam keadaan padat atau cair. Sebagian besar senyawa kovalen tidak dapat mengantarkan listrik baik dalam keadaan padat maupun cair karena tidak ada partikel bermuatan bebas seperti ion yang dapat bergerak untuk mengantarkan listrik. Yang keempat, berbentuk molekul. Senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen umumnya berbentuk molekul yang terpisah-pisah, tidak seperti senyawa ionik yang membentuk kisi-kisi kristal yang teratur. Senyawa kovalen lebih sering membentuk struktur molekul terpisah, di mana atom-atom dalam molekul tersebut saling terikat oleh ikatan kovalen. Akan melanjutkan sifat-sifat ikatan kovalen. Yang kelima, kepolaran molekul kovalen. Ikatan kovalen dapat menghasilkan molekul yang bersifat polar atau non-polar, tergantung pada perbedaan elektronegativitas antara atom-atom yang terlibat dalam ikatan. 6. Kelarutan dalam pelarut non-polar. Banyak senyawa kovalen yang mudah larut dalam pelarut non-polar, seperti benzena atau karbon tetroklarida CCI4, karena kedua jenis molekul ini memiliki sifat yang serupa. 7. Kekuatan ikatan kovalen. Kekuatan ikatan kovalen dapat bervariasi tergantung pada jenis ikatan yang terbentuk. Ikatan kovalen tunggal misalnya lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen rangkap 2 atau rangkap 3. 8. Keberagaman struktur dan bentuk molekul. Ikatan kovalen memungkinkan berbagai macam bentuk dan struktur molekul. Hal ini terjadi karena adanya variasi dalam cara atom saling mengikat, baik itu dalam bentuk nilinier, terbalik, ataupun 3 dimensi. Saya akan menjelaskan jenis-jenis berdasarkan pasangan elektron. Yang pertama, ada namanya ikatan kovalen tunggal, terjadi jika dua atom berbagi satu pasangan elektron. Setiap atom menyumbang satu elektron untuk digunakan bersama. Contohnya ada namanya molekul hidrogen atau H2. Yang kedua, ada ikatan kovalen ganda. Nah, itu terjadi jika dua atom berbagi dua pasangan elektron. Artinya, masing-masing atom menyumbang dua elektron untuk digunakan bersama. Contohnya, molekul oksigen atau O2. Yang ketiga, ada yang namanya ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan ini terjadi jika dua atom terbagi 3 pasang elektron. Masing-masing atom menyumbang 3 elektron. Contohnya itu molekul nitrogen atau N2.
ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya. Yang pertama, ikatan kovalen polar, yaitu yang terbentuk ketika pasangan elektron yang dibagikan antara dua atom tertarik lebih kuat ke salah satu atom karena perbedaan keelektronegativitas yang signifikan. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan antara kedua atom, semakin besar pula kepolaran ikatan tersebut. Yang kedua yaitu ikatan kovalen nonpolar, terjadi ketika pasangan elektron dibagikan secara merata antara dua atom yang memiliki keelektronegatifan hampir sama. Saya akan menjelaskan tentang kovalen, jenis-jenis kovalen ya. Mungkin yang pertama kali yang saya akan jelaskan adalah kovalen tunggal. Jadi kovalen tunggal itu terjadi jika dua atom itu berbagi satu pasangan elektron, dalam artiannya dua elektron. Contohnya seperti hidrogen. Hidrogen dia hanya memiliki satu atom, dan kita perlu mengimbangkannya menjadi seperti ini. Dan terbentuklah kovalen tunggal dari unsur hidrogen. Baiklah teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan ikatan kovalen ganda, yang mana ikatan ini terjadi jika dua atom membagikan dua pasangan elektronnya, dalam artiannya membagi dua elektron tersebut untuk digunakan bersama. Contohnya adalah oksigen. Jadi kita perlu menstabilkan dari kovalen oksigen ini. Rangkapnya jadi seperti ini. Yaitu ikatan kovalen perangkap 3, yang mana dua atom ini berbagi 3 pasang elektron. Contohnya seperti ini.
You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Cukup sekian dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Poliven. Hidup